dan Abdullah wa Rasulih alladhi arsalahu Allah bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa ba'athahu rahmatan lil 'alamin wa qudwatan lil 'ibad liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، جماعة مسجد الباب rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita nikmat berupa syariat Islam, berupa agama Islam yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi seorang hamba, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Sebuah syariat yang telah Allah pilihkan bagi kita, yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dimana barang siapa berusaha untuk mencari selain dari syariat Islam ini sebagai agamanya, maka tidak akan diterima, tidak akan bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari selain Islam, selain syariat Islam sebagai dinan, sebagai agama yang dia amalkan, sebagai agama yang dia peluk dan dia ikuti, falan yuqbal minhu, maka tidak akan diterima darinya. Itu amal yang dia lakukan di dunia ini tidak akan membuahkan manfaat baginya kelak di akhirat. Huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi bayan itu dikarenakan syariat Islam yang telah Allah SWT syariat tetapkan bagi kita dan disampaikan Nabi yang mulia ini merupakan syariat yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dalam hubungan dia dengan Allah SWT, dalam ibadahnya dia kepada Allah SWT, maupun di dalam hubungan atau interaksi antara sesama makhluknya. Oleh karena itu, sering sekali Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya dan juga tentunya mengingatkan kita dalam sabda-sabda beliau tentang pentingnya memiliki akhlak yang mulia, di samping memiliki ketundukan kepada Allah SWT di dalam beribadah. Rasulullah SAW pada sebagian pesan beliau kepada para sahabat, beliau SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan amal perbuatan baik yang niscaya akan menghapuskannya, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Jikalau seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, kemudian dia menyesalinya dan dia segera iringi dengan perbuatan baik, amal saleh, maka diharapkan perbuatan amal saleh yang dilakukan tersebut bisa menggugurkan dosa dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pesan Nabi SAW juga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalahlah dengan manusia, bersikaplah, berinteraksilah dengan manusia, yaitu sesama manusia, baik muslimnya maupun kafirnya, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Pesan yang disampaikan Nabi SAW mencakup dua hal, yaitu bagaimana seorang dia memperbaiki ketaatannya kepada Allah SWT di dalam bentuk-bentuk ibadah yang zahir maupun yang batin. Dan pesan yang kedua adalah bagaimana seorang itu memperbaiki akhlaknya di dalam bermuamalah terhadap manusia. Maka syariat Islam ini mengajarkan
tentang kemuliaan akhlak. Bahkan Allah telah mengutus Rasulnya dalam keadaan atau dalam kondisi beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan di antara bentuk akhlak yang mulia adalah menjaga hak-hak yang ada pada orang-orang di sekitar kita, menjaga dan menunaikan hak-hak yang ada pada orang-orang di sekitar kita, yaitu tidak mengabaikan hak mereka dan tidak menzalimi mereka. Maka di antara orang-orang yang memiliki hak yang harus kita penuhi, yang harus kita jaga, di antaranya adalah tetangga. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, di antara bab yang beliau bawakan adalah bab yang berjudul tentang Babu Haqqil Jari wal Wasiyyati bihi. Bab tentang hak tetangga dan wasiat agar kita menjaga hak tetangga. Karena seorang mukminah adalah seorang yang dia menjaga hak orang-orang yang berada di sekitarnya, yang dekat maupun yang jauh. Itulah seorang mukmin. Imannya akan menjadikan dia memperhatikan dan menunaikan hak-hak orang-orang yang berada di sekitarnya. Kenapa? Agar dengan menunaikan hak tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan hak tersebut dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana sebenar-benarnya takwa? Yaitu dia menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah itu adalah perintah yang isinya bagaimana seorang memperbagus hubungan dia dengan Allah, maupun perintah yang isinya adalah bagaimana dia memperbagus hubungan dia dengan sesama manusia. Itu adalah hakikat takwa. Makanya yang didefinisikan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang menjadikan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melalaikan hak-hak Allah ataupun melalaikan hak-hak manusia yang telah Allah wajibkan baginya untuk menunaikannya. Karena secara garis besar, secara umum, hak yang harus ditunaikan oleh kita, ada dua. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang harus ditunaikan oleh setiap manusia ada dua. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak Allah? Hak Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma haqqullahi 'alal ibad? Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah kalian apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya? Maka para sahabat mengatakan, Rasulullah Allah Rasulullah lebih mengetahui. Mereka tidak ingin mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjawab sesuatu yang ingin beliau jelaskan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, haqqullahi ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang distilahkan oleh para ulama sebagai tauhid. Maka tauhid adalah hak Allah yang paling besar yang harus kita tunaikan, harus kita berikan hak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang yang mensekutukan Allah baik dalam perkara rububiyah maupun perkara uluhiyah maupun di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwahnya para nabi dan rasul dimulai dengan dakwah tauhid, dan para ulama menekankan tentang dakwah tauhid karena itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh kita, ditunaikan oleh manusia. Yang kedua, hak kedua adalah hukukul ibad, hak-hak para hamba, yaitu hak-hak di antara sesama manusia. Karena kita tentunya tidak hidup di dunia ini seorang diri. Kita berdampingan satu dengan yang lain.
Minimal dalam lingkup keluarga dia memiliki istri, dia memiliki anak-anak, dia memiliki orang tua, dia memiliki keluarga kerabat. Lebih luas lagi di luar lingkup keluarganya dia memiliki tetangga. Lebih luas lagi lingkupnya dia memiliki masyarakat. Ini adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk menunaikan hak-hak mereka. Karena kita dijadikan di dunia ini, atau kita ditetapkan di dunia ini berada dalam kondisi kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menunaikan hak-hak di antara sesama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian dari mereka, sebagian manusia bagi sebagian yang lain adalah ujian. Apa maksudnya ujian? Yaitu bagaimana sebagian yang lain itu menunaikan hak sebagian yang lainnya. Haknya Rasul misalkan. Allah tatkala mengutus Rasul, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ujian bagi kita. Kita diuji, maukah kita beriman kepada Rasul sebagai bentuk penunaian hak kita kepada Rasul? Atau justru kita melalaikan hak Rasul, yaitu kita bermaksiat kepada Rasul, enggan untuk mengikuti perintahnya, enggan untuk mengikuti tuntunannya, merasa kita lebih tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ujian bagi kita. Begitu juga umat ini, kata para ulama, adalah ujian juga bagi Rasul yang diutus. Bagaimana para Rasul tersebut telah menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, atau mereka menyembunyikan dakwah tersebut dari umat. Tentunya itu satu hal yang mustahil. Namun umat ini ujian. Makanya Allah SWT sebutkan apa? Wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian dari kalian bagi sebagian yang lain adalah ujian. Dengan cara apa kita diuji? Dengan cara bagaimana kita menunaikan hak-hak di antara sesama kita, sama manusia satu dengan yang lain. Orang tua adalah ujian bagi anaknya, anak adalah ujian bagi orang tuanya, suami adalah ujian bagi istrinya, istri adalah ujian bagi suaminya, tetangga adalah ujian bagi tetangganya, dan seterusnya. Maka di dalam upaya kita untuk lulus dari ujian ini, untuk berhasil dalam ujian di dunia ini adalah kita menunaikan hak-hak orang-orang yang berada di sekitar kita. Adalah hak kedua yang harus kita tunaikan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah tetangga, hak tetangga. Maka seorang mukmin adalah seorang yang dia menunaikan hak Allah dan hak manusia. Di antara hak manusia adalah tetangga. Maka kita perlu mengetahui bagaimana cara kita menunaikan hak tetangga. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang hak-hak tetangga yang harus kita tunaikan, dan menjelaskan tentang besarnya wasiat yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita agar kita menjaga hak tetangga, tidak boleh melalaikan hak mereka. Dibawakan beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari al qurba wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Disebutkan dalam ayat tersebut 10 hak. Kayak para ulama menyebutkan ayat ini adalah ayat huququl asyarah, 10 hak. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tepat. Wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Bukan sekedar beribadah, tapi apa? Ibadah yang tidak disertai dengan perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Karena kalau ibadah namun disertai perbuatan syirik,
baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil, maka ibadah tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina." Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa bersyirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Barang siapa bersyirik kepada Allah, maka dia telah sesat dengan sesatan yang nyata. Bahkan Allah tegaskan sebuah hadis qudsi, "Ana agna syurakai ani syirki, man asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang maha kaya dari butuhnya terhadap sekutu. Aku tidak butuh terhadap sekutu, tidak butuh terhadap suatu apapun yang membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang Allah lakukan. Barang siapa dia beribadah kepada Allah, dengan barang siapa beribadah kepadaku dengan dia menyekutukanku dengan suatu apapun, baik itu dengan malaikat, dengan nabi maupun dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya tersebut. Allah tidak butuh terhadap ibadah yang diiringi dengan kesyirikan. Dan syirik yang juga dikhawatirkan adalah bentuk syirik yang tersembunyi, yaitu apa? Asyirkul khafi, yang disebut sebagai ar-riya, perbuatan riya, yang ketika dia beribadah tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan sanjungan manusia, khawatir kalau dia dicemooh manusia kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat dan kepada kita. Inna akhafu ma akhafu alaikum asyirku al-khafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik yang tersembunyi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita selamat dari perbuatan syirik besar maupun syirik-syirik yang kecil, yang tersembunyi maupun yang tampak. Ini adalah hak yang pertama yang harus kita tunaikan, hak Allah. Yang kedua disebutkan dalam ayatnya adalah wabil walidaini ihsana, hak kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang nanti akan ada bab tersendiri yang berbicara tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Yang ketiga disebutkan dalam ayat ini adalah wabidil qurba, haknya kerabat. Dan telah sedikit kita sebutkan pada beberapa bab yang lalu, di antara hak kerabat adalah jika di antara mereka ada yang membutuhkan, maka kewajiban kita memberikan nafkah kepada mereka. Wal yatama, dan juga hak anak yatim. Di antara hak anak yatim adalah kita diperintahkan untuk merawatnya, diperintahkan untuk memberikan pendidikan kepadanya dengan pendidikan yang menjadikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jadidil wal masakin. Berikutnya yang keempat adalah al masakin. Itu yang kelima adalah masakin, haknya orang-orang miskin. Yang keenam wal jadidil qurba, kerabat, tetangga yang dekat rumah dengan kita. Sebagian orang lain menafsirkan tetangga yang memiliki hubungan kerabat juga dengan kita. Karena ada sebagian tetangga dia selain tetangga tapi dia juga kerabat kita, berarti memiliki dua ikatan. Pertama ada ikatan sebagai tetangga, yang kedua ikatan sebagai kerabat. Belum lagi kalau dia muslim, maka dia memiliki 3 ikatan sebagai muslim juga. Oleh karena itu para ulama menyebutkan tetangga ini ada tiga macam, 3 kategori. Yang ketiga-tiganya wajib kita tunaikan hak-haknya sesuai dengan ikatan dengan kita. Yang pertama adalah tetangga yang merupakan tetangga muslim yang merupakan kerabat kita. Dia tetangga kita, dia kerabat kita, dan dia seorang muslim. Maka dia memiliki 3 ikatan dengan kita. Haknya sebagai seorang muslim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya al-mu'minun kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang beriman ini ibarat satu bangunan, satu dengan yang lain itu harus saling menguatkan, saling membantu mengokohkan. Kalau tidak bangunannya akan roboh. Maka harus diperhatikan keadaannya, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikucilkan, tidak boleh dibiarkan ketika dia terjerumus dalam hal yang membahayakannya. Harus berusaha kita selamatkan. Haknya dia sebagai seorang muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini tangga yang pertama, tangga yang merupakan kerabat dan dia
muslim juga. Yang kedua, tetangga muslim yang bukan kerabat. Dia memiliki dua ikatan. Dia tetangga kita dan dia juga muslim, namun dia memang bukan kerabat. Tapi tetap meskipun bukan kerabat, dia memiliki ikatan sebagai seorang muslim dan dia adalah tetangga. Yang ketiga adalah tetangga yang kafir. Meskipun dia bukan muslim, meskipun dia bukan kerabat, tapi dia memiliki satu ikatan hubungan dengan kita, itu apa? Tetangga. Meskipun dia kafir, meskipun dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepadanya. Allah SWT sebutkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, itu orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Dan ketika dia tidak menyerang kita, namun dia hidup, bahkan dia hidup berdampingan dengan kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada dia sebagai haknya sebagai seorang tetangga. Maka para ulama menjelaskan tetangga itu ada tiga macam. Tetangga yang memiliki 3 hak, tetangga yang memiliki 2 hak, dan tetangga yang hanya memiliki 1 hak, yaitu haknya sebagai tetangga. Dan ketiga-tiganya wajib kita tunaikan hak-haknya. Wajib kita tunaikan hak-haknya karena Allah SWT berpesan kepada kita wal jaridil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh yang tadi kita sebutkan, di antara tafsirannya adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat. Juga kita dipesankan untuk berbuat ihsan kepada mereka. Yang ke-8, wasahibi bil jambi, dan teman yang berada di sisinya. Sebagian menafsirkan ini adalah istrinya, teman hidupnya, pasangan hidupnya. Dia memiliki hak yang Allah telah wasiatkan kepada kita untuk menjaga haknya. Kalau suami maka istrinya, kalau istri maka itu adalah suaminya. Maka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus sama-sama dijaga dan ditunaikan. Ketika terlalaikan salah satunya, menelantarkan hak sebagian yang lainnya, maka biasanya dan pastinya bisa dipastikan akan timbul adanya permasalahan di dalam hubungan keduanya. Tapi namun ketika kedua-duanya sama-sama menunaikan hak-haknya, sama-sama menunaikan kewajiban di diri masing-masingnya, maka pasti akan terjalin hubungan yang harmonis yang kita harapkan. Wabni sabil, yang ke-9 adalah haknya ibnu sabil, orang yang berada dalam perjalanan dan terputus bekalnya. Maka kita bantu dia sampai dia bisa kembali lagi ke tempat tinggalnya. Yang ke-10, wa ma malakat aymanukum, yaitu budak. Budak pun yang dimana ketika Islam datang banyak era perbudakan. Ketika itu berlaku era perbudakan, banyak sekali budak. Namun Islam ini datang tidak kemudian serta-merta langsung menghapus perbudakan, begitu saja tidak. Namun tetap perbudakan tersebut ada, namun Allah SWT berikan kepada kita kewajiban, tetap kewajiban untuk memuliakan para budak-budak tersebut, baik yang mukminnya maupun yang kafirnya. Bahkan termasuk amalan yang besar adalah memerdekakan budak. Dan alhamdulillah hingga akhirnya kemudian sampai zaman kita sudah kita tidak jumpai lagi adanya perbudakan, karena Islam memang berupaya untuk menghapuskan adanya perbudakan yang dilakukan oleh manusia yang dalam keadaan yang zalim. Maka 10 orang ini atau 10 ahli ini adalah 10 hak yang dijelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Di antaranya adalah tetangga. Maka menunaikan hak tetangga adalah bentuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya menunaikan hak tetangga ini adalah bentuk ketakwaan. Barang siapa dia ingin merealisasikan takwa dengan sebenar-benarnya, tunaikan hak tetangganya. Kalau dia lalaikan hak tetangganya, maka dia belum bersungguh-sungguh dalam takwaan yang Allah SWT perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Masih ada sisi kurang dalam ketakwaan, belum sempurna takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang agung yang
dijelaskan oleh para ulama atau diistilahkan oleh para ulama sebagai huququl asyarah, 10 hak yang wajib dijaga oleh seorang mukmin, harus dia tunaikan hak-haknya kepada masing-masingnya. Dalil yang berikutnya dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang pentingnya menjaga hak tetangga di sini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Keduanya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril senantiasa mewasiatiku tentang tetangga. Yang namanya wasiat, kita sering mendengar kata wasiat. Wasiat itu biasanya diberikan kepada orang yang kita sayangi. Wasiat itu biasanya berisi tentang perkara baik bagi orang yang akan kita sayangi. Orang tua mewasiatkan kepada anaknya misalkan, nak, nanti kamu kalau besar harus jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan wasiat seperti tujuannya apa? Tujuannya agar anaknya selamat dunia akhirat. Ada orang lain dia mewasiati anaknya juga dalam urusan dunia. Nak, belajar yang rajin supaya nanti kamu tidak susah hidupnya. Ini wasiat. Karena dia khawatir ketika orang yang diwasiati ini melalaikan hal tersebut sehingga akan melakukan kerugian kepada dirinya sendiri. Maka yang namanya wasiat karena para ulama adalah pesan kebaikan yang disampaikan kepada orang yang dicintai dan dikhawatirkan keadaannya. Ini wasiat. Ada kalanya wasiat itu wasiat yang dilakukan setelah dia meninggal. Ada kalanya wasiat ini semasa masih hidup dia sudah mewasiatkan sesuatu. Ini wasiat. Ini sebuah pesan nasihat yang berisi kebaikan dan disertai adanya rasa perhatian. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya malaikat Jibril senantiasa mewasiati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan tetangga, mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak-hak tetangga. Sampai-sampai apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Sampai-sampai aku menduga malaikat Jibril ini akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris, memasukkannya dalam jajaran ahli waris, karena sering sekali diingatkan. Dan tentunya wasiat dari malaikat Jibril ini bukan kemudian dari malaikat Jibril sendiri, namun tentunya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril kan hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, penyampai wahyu. Maka wasiat ini tentunya wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat manusia secara keseluruhan agar mereka menjaga hak tetangganya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menduga ini akan dimasuk dalam jajaran ahli waris. Itu maksudnya nanti kalau meninggal berikan bagian dari sebagian warisan. Namun ternyata tidak demikian. Karena jatah warisan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena saking pentingnya, ini menunjukkan tetangga ini harus kita jaga haknya. Bagaimana menjaga haknya? Disebutkan pada hadis-hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini. Pertama dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akhtir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, kalau engkau masak maraqah. Maraqah ini misalnya berkuah ya, makanan berkuah, biasanya campur dengan daging. Maraq ada dagingnya. Bung dibuat kuah, kemudian campur dengan daging, ada maraq, ada kuahnya. Maka Nabi SAW berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak makanan berkuah, daging kuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyak airnya. Apa tujuannya? Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan tetanggamu.
bagi-bagi kepada tetanggamu. Ini pesannya Nabi SAW kepada Abu Dzar sebagai bentuk penunaikan hak tetangga. Jadi jangan tetangga itu diabaikan. Kita tahu tetangga kita ternyata mereka belum makan, mereka membutuhkan. Kita tahu mereka butuh namun kita abaikan. Atau kita masak masakan yang menjadikan mereka ingin, lalu kita abaikan begitu saja. Jika seandainya memasak masakan yang sekiranya itu bisa dibagi untuk tetangganya, maka upayakan berbagi, meskipun dengan apa? Mungkin dengan dia perbanyak kuahnya, sehingga dia bisa dia bagi dan bisa dia berikan. Sedikit dari dagingnya dia bagi, kemudian diperbanyak kuahnya, sehingga bisa diberikan kepada tetangganya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, dalam riwayat yang lain Abu Dzar mengatakan, "Inna khalili," sesungguhnya kekasihku, yaitu Nabi SAW berwasiat kepadaku. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar. Yang Nabi SAW tadi dapat wasiat itu dari malaikat Jibril yang merupakan utusan Allah SWT, diwasiati oleh Allah SWT. Nabi SAW mewasiati kepada para sahabatnya, di antaranya Abu Dzar. Kata Nabi SAW, "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma anzur hal ahla baiti min jiranika fa'asib minhum bima'ruf." Apabila engkau masak maraq, maka perbanyak airnya, kemudian perhatikan keluarga yang berada di sekitarmu, yaitu tetanggamu, dan berikanlah kepada mereka sebagai bentuk perbuatan ma'ruf. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya menunaikan hak tetangga dilakukan yang pertama dengan cara berbuat ihsan kepada mereka. Yang berbuat ihsan dilakukan dengan lisan maupun dengan perbuatan maupun dengan harta. Ini berbuat ihsan. Wa ahsinu, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang berbuat ihsan. Bagaimana cara berbuat ihsan? Berbuat ihsan ada kalanya dengan lisan. Maka ketika berbicara dengan tetangga, berbicara dengan ucapan-ucapan dan bahasa-bahasa yang menjadikan mereka senang mendengar, menjadikan mereka merasa dihormati dan dijadikan teman, dijadikan orang yang akrab ketika dia berbicara. Bukan dengan berbicara dengan bahasa yang kasar, kemudian seolah-olah menyombongkan diri, dan ya tidak. Maka kita harus belajar untuk bisa mengucapkan tutur-kata yang baik yang ketika seorang mendengarnya menjadikan dia itu senang. Ini diantara bentuk berbuat ihsan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan sering kita diingatkan minimal sepekan sekali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang sadid, ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik? Ucapan yang baik isinya kebaikan dan cara menyampaikannya pun baik. Makanya Allah SWT sebutkan tentang bagaimana Nabi SAW. Allah SWT sebutkan, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau seandainya ketika engkau mendakwahkan mereka, ketika engkau mengajak mereka faddan, kasar, ghalidhal qalbi, hatinya keras, lan faddu min hawlik, niscaya manusia itu justru akan menjauhimu. Maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi-Nya agar bertutur kata yang baik, bersikap yang baik. Bahkan suatu ketika pernah Nabi SAW bersama para sahabatnya duduk-duduk. Kemudian datang seseorang yang Nabi SAW sudah melihat dia dari kejauhan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat di sekitar beliau sebelum orang itu mendekat, "Bi'sa ibnul ashirah." Ibnul ashirah, orang ini orang yang buruk, sejelek-jeleknya ibnul ashirah, sejelek-jeleknya dari kabilah ashirah. Orangnya belum mendekat. Ketika orang yang mendekat, Nabi SAW bertutur kata yang baik, berwajah yang manis, berbicara dengan tutur kata yang baik. Malah para sahabat heran, orang ini sebelum dia dekat Nabi SAW sebutkan orang yang buruk.
bahkan mengabarkan kepada para sahabatnya, bi'sa ibnul ashirah, sudah jelek ibnu ashirah. Ketika datang, kok Nabi SAW malah baik ke dia, bicara dengan cara yang baik. Bahkan dikatakan Aisyah, beliau ini inbisat, yaitu memasang wajah yang orang melihatnya senang, orang yang bicara dengannya merasa dia dimuliakan, tidak seolah-olah dia diabaikan. Setelah itu orang itu pergi. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Kalau kita mungkin langsung urusan ghibah, ya, orangnya datang langsung berubah, bermuka dulu. Tidak demikian. Nabi SAW menyebutkan alasannya. Kenapa? Orang ini memang orang yang perlu dijelaskan keadaannya, karena dia ini buruk orang. Bahkan disebutkan riwayatnya dia termasuk orang yang murtad setelah Nabi SAW meninggal. Nabi SAW telah mengetahui bagaimana karakter orang ini. Dan orang ini, kata Nabi SAW, orang yang kalau kita tidak berbuat baik pada dia, mulutnya justru akan menyerang. Akan Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai oleh orang yang dia fahish mutafahish, pesannya kasar, keras, perbuatannya kasar. Maka Nabi SAW berbuat baik kepada dia ketika dia datang adalah apa? Menjaga agar dia kemudian tidak mengambil sikap yang justru lebih buruk dari apa yang didapati. Justru dia akan bicara di belakang, justru dia akan mengadu domba dan yang seterusnya. Nabi SAW menjelaskan alasannya. Karena kalau tidak demikian di hadapan dia, maka dia justru akan melontarkan kata-kata yang kasar, ucapan yang tajam dan seterusnya. Maka Nabi SAW ketika dia datang berkata yang baik. Di samping Nabi SAW juga orang yang tidak suka untuk bersikap kasar. Ini dari hadis tersebut maka para ulama mengambil dua faedah yang besar. Yang pertama tentang ghibah. Ini bentuknya ghibah, ya benar ghibah. Namun ghibah ketika ghibah tersebut memiliki maslahat. Apa itu maslahatnya? Memperingatkan orang dari bahayanya orang yang memiliki keburukan tersebut tidak mengapa. Jikalau memang itu diharuskan untuk menyebutkan keburukannya demi maslahat orang lain agar tidak tertipu dengan keadaannya. Yang kedua, faedah yang kedua adalah bolehnya yang namanya mudahana. Apa itu mudahana? Mudahana itu yaitu ketika kita melakukan perbuatan yang baik untuk bisa menghindari perbuatan buruk dari orang yang kita khawatirkan, dengan tanpa berjerumus ke dalam kemaksiatan. Mudahana ini bukanlah hal yang menjual agama untuk mendapatkan kebaikan orang. Tidak. Nabi SAW tidak memuji orang tersebut, tidak. Hanya bertutur kata yang baik. Maka beliau tidak mengucapkan hal yang sebaliknya dengan apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat ketika orang itu belum mendekat. Beliau hanya bertutur kata yang baik. Tidak kemudian memuji-mujinya, dia mengatakan oh engkau adalah orang yang terbaik, padahal tadinya disebutkan apa? Orang yang buruk. Ini berdusta namanya. Tapi Nabi SAW tidak melakukan demikian. Maka para sahabat, para ulama mengisahkan di situ tentang apa yang disebut sebagai mudahana. Baik. Maka kembali kepada hadis ini, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Dzar untuk berbuat baik kepada tetangganya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berbuat ihsan. Dan ihsan dilakukan dengan cara qaul, ucapan tadi. Yang kedua dengan cara perbuatan, yaitu membantunya kalau dia butuh bantuan. Yang ketiga dengan harta, seperti yang Nabi SAW perintahkan kepada Abu Dzar, yaitu membagi makanan atau yang lainnya. Maka bentuk menunaikan hak tetangga yang pertama adalah dengan berbuat ihsan. Yang kedua, berbuat ihsan kepada menunaikan hak tetangga adalah dengan cara
menahan diri dari melakukan kezaliman, menyakiti tetangganya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan tetangganya tersebut terzalimi, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Oleh karena itu, beliau bawakan di sini hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, "Wallahi la yu'min." Para sahabat kemudian bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alladzi la ya'manu jaru bawa'iqahu." Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Tidak beriman seorang apabila tangganya merasa tersakiti olehnya. Dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawa'iqah. Tidak masuk surga seorang yang tetangganya tersebut tidak merasa aman dari keburukannya. Imma dengan keburukan lisannya selalu saja menggibah tetangganya, atau mencela tetangganya, atau mengadu domba di antara tetangganya, atau mengucapkan kata-kata yang kasar kepada tetangganya. Ini dengan lisan. Atau dengan perbuatan, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti tetangganya. Misalkan dia meletakkan di depan rumahnya sesuatu yang menjadikan tetangganya sulit untuk lewat di jalan tersebut, akhirnya harus susah ketika ingin melewatinya. Ini termasuk hal yang menyakiti tetangga. Atau dia meletakkan sesuatu yang bisa membahayakan tetangganya ketika tetangganya lewat. Ini termasuk hal yang menyakiti tetangga. Atau dia melakukan sesuatu yang menjadikan tetangga tersakiti, misalkan dengan hal-hal yang membahayakan dirinya. Dia membuat kegaduhan di rumahnya sehingga tetangganya merasa tidak nyaman dengan kegaduhan tersebut. Ingin istirahat, terganggu istirahatnya. Ketika sedang sakit ingin istirahat, ternyata justru malah semakin pusing dengar apa yang dilakukan tetangganya dan seterusnya. Ini adalah mengganggu tetangga dengan perbuatannya. Dan Nabi SAW katakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari buruknya perbuatan, dari gangguan-gangguan yang ditimbulkan. Dalam riwayat yang lain, tidak beriman. Apa maksud tidak beriman? Tidak sempurna imannya. Kata para ulama, maksud tidak masuk surga dan tidak beriman di sini ada dua. Yang pertama, memang benar-benar tidak beriman, yaitu dia kufur dan benar-benar tidak akan masuk surga. Itu dia kekal di neraka. Bagi siapa ini? Bagi orang yang menghalalkan perbuatan menyakiti tetangga. Dia anggap ini nggak apa-apa kok kayak gini, ini nggak dilarang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mewasiat wal jaridil qurba wal jaridil junub. Ini adalah hal yang menjadikan dia kufur. Kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Allah haramkan untuk menyakiti tetangga. Ketika dia menghalalkan hal tersebut, dia anggap ini halal, nggak apa-apa. Saya nggak harus menaikkan hak tetangga. Tidak. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori imannya hilang dan tidak masuk surga. Yang kedua, makna yang kedua adalah tidak sempurna imannya, karena iman itu bertingkat-tingkat, yang dimana kesempurnaan iman didapati dengan menjalankan semua perintah Allah SWT tidak terkecuali, meninggalkan larangan-larangan Allah tidak terkecuali. Ini makna iman yang sempurna. Maka ketika dia menelantarkan perintah Allah sebagai dari perintah Allah, tidak sempurna imannya, tidak sempurna ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak masuk surga bersama orang-orang yang masukinya pertama kali. Dia akan diminta pertanggungjawabannya terlebih dahulu atas apa yang dilakukan di dunia dikarenakan menyakiti tetangga. Waliyadzubillah. Maka makna di sini menunjukkan bahwasanya sifat orang mukmin adalah dia menjaga
hak tetangganya. Sifat orang mukmin adalah berusaha untuk menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga perbuatannya agar tidak menyakiti tetangganya. Bahwasanya bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang sempurna keislamannya, keimanannya adalah seorang yang dimana kaum muslimin lainnya, di antara tetangganya tentunya, karena tetangganya yang terdekat dari dia adalah seorang yang dimana orang-orang tersebut merasa aman, selamat dari lisan dan tangannya. Maka kita harus berusaha untuk menjaga tetangga, berusaha agar tidak melakukan hal-hal yang menjadikan tetangga kita terzalimi, tersakiti, atau bahkan bisa termudarati. Hadis yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita-wanita muslimah." Kalau tadi Nabi SAW berpesan kepada Abu Dzar, sekarang Nabi SAW berpesan kepada para wanita muslimah. Karena mungkin yang paling banyak di rumah atau lebih sering di rumah ini wanita muslimah. Kalau yang laki-laki, para suaminya mungkin dia lebih banyak keluar, maka tetangganya suami itu adalah teman di tempat kerjanya. Adapun para wanita tetangga rumahnya yang memang benar-benar tetangganya. Maka Nabi SAW berpesan kepada para wanita muslimah, "Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Janganlah seorang tetangga meremehkan berbuat baik kepada tetangganya, meskipun dengan segera membagi sekuhu kaki kambing, yaitu sedikit saja dari bagian daging kambing yang dia masak, yang dia sediakan untuk keluarganya, sedikit dia sisihkan, dia bagikan untuk tetangganya. Nabi SAW berpesan kepada para wanita muslimah. Biasa para wanita muslimah, mereka lah yang masak, mereka lah yang sering berinteraksi dengan tetangga, yang paling banyak di rumah. Maka Nabi SAW berpesan, jangan kalian anggap remeh berbuat baik kepada tetangga, meskipun hanya sekedar berbagi makanan yang sedikit atau makanan yang mungkin orang menganggapnya apa sih ini, cuma segini saja. Tidak. Tapi dengan berbuat ihsan, meskipun hal yang sedikit, ini adalah sebuah bentuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan berikan dia jalan keluar dalam permasalahan yang dia hadapi. Allah akan berikan padanya rezeki dari sesuatu yang tidak dia duga-duga. Maka di antara bentuk kalau ingin dimudahkan urusannya, diberikan jalan keluar dalam permasalahan yang ada, di antara bentuknya berbuat ihsan kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, jaga diri agar tidak menyakiti tetangga. Dan juga diriwayatkan dari Nabi SAW, la yamna jaratun jarahu an yagriza khashabatan fi jidari. Yang berikutnya, di antara berbuat baik kepada tetangga, pertama tadi adalah berbuat ihsan, berikan kebaikan. Yang kedua adalah menjaga diri agar tidak menyakiti. Yang ketiga disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yamna jaratun jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang menghalangi atau melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di atas tembok rumahnya. Maksudnya apa? Maksudnya, jikalau kita tahu tetangga kita butuh untuk suatu yang kalau masa dulu itu dia menggunakan tembok tetangganya untuk bisa jadi topangan dari atapnya atau kayu yang akan dia pasang untuk atap rumahnya, maka jangan dilarang. Itu selama tidak memudaratkan tetangga tersebut. Karena kalau zaman dulu ketika tembok tersebut diberikan beban lagi justru semakin kuat dibandingkan dia tidak diberikan beban lagi di atasnya. Semakin diberikan beban di atasnya justru semakin kokoh, semakin tidak mudah untuk goyang. Justru yang dilakukan ini malah menguntungkan tetangganya. Maka Nabi SAW melarang, jangan melarang
seorang tetangga untuk meletakkan kayu di atas temboknya atau menopangkan kayu di atas temboknya. Maka kata Abu Hurairah, "Mali arakum anha muridin." Kenapa saat ini aku justru melihat kalian tidak mau melakukan hal tersebut, kata Abu Hurairah itu. Wallahi la armiyanna biha baina aqtafihim. Ketika Abu Hurairah dia menjadi wali, menjadi gubernur di masa Marwan, ketika itu sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepeninggalnya Khulafaur Rasyidin, Abu Hurairah termasuk yang ditunjuk menjadi pemimpin di suatu wilayah. Maka Nabi sallallahu kemudian mengatakan kepada masyarakatnya ketika itu, "Demi Allah, justru aku akan melemparkan kayu-kayu tersebut di atas pundak-pundak kalian." Maksudnya Abu Hurairah akan memaksa mereka untuk setuju melakukan hal tersebut, karena Nabi sallallahu melarang untuk untuk menolak hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk menunaikan hak tetangga adalah kita memenuhi kebutuhan mereka. Jikalau mereka sekiranya butuh bantuan kita, butuh sesuatu dari kita yang mungkin bagian dari di antara bentuknya di masa dulu itu menopangkan kayunya di atas tembok selama itu tidak merusak tembok tetangganya, selama itu tidak menimbulkan mudarat kepada rumah tetangganya, maka jangan dilarang. Namun kalau seandainya itu mudaratnya bagaimana? Kalau seandainya mudaratnya memang ulama tidak mengapa, karena tidak boleh seorang itu menimbulkan kemudaratan. La darara wala dirar. Jadi maksudnya dalam hadis ini adalah kalau perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan ataupun kemudaratan kepada rumah atau kepada tembok tetangganya ini. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kita menunaikan hak tetangga dengan cara berbuat ihsan dan juga menahan diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti tetangga. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, dalam rangka mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita haruslah berusaha untuk menjaga hak-hak tetangga ini. Jangan sampai justru malah apa? Tetangga adalah orang yang pertama kali kita buat kecewa. Tetangga adalah orang yang pertama kali menyatakan tentang buruknya kita. Yang seperti ini justru apa? Justru bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu man la yahsin ila jari aw man la yukrim jarahu. Tidaklah beriman seorang di antara kalian orang yang dia tidak memuliakan tetangganya. Dan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahsin ila jari. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Dan yang lain falyukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Muliakannya dengan berbuat baik dan tidak menyakitinya. Kenapa Rasulullah sebutkan yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir? Kenapa sering disebutkan iman kepada Allah kemudian disandingkan dengan iman kepada hari akhir? Karena seorang yang dia benar-benar beriman kepada hari akhir, dia tahu bahwasanya hari akhir adalah hari di mana dia akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya di dunia. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari di mana manusia akan mengingat semua perbuatan di dunia, sehingga ketika itu adalah dia akan dihisab dan diminta pertanggungjawabannya. Yang sering kita nyatakan dalam sholat kita. Ketika kita sholat, coba renungkan ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Apa makna maliki yaumiddin? Maliki yaumiddin yaitu rajanya atau yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin, hari di mana kita akan dibalas atas perbuatan yang kita lakukan di dunia. Dan hari ketika itu siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan balasan? Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika seorang membaca ayat ini, Maliki Yaumiddin, hendaknya dia mengingat apa yang dilakukan di dunia ini dan menyadari bahwasanya kelak di akhirat dia akan diminta pertanggungjawabannya dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin. Kalau di dunia ini mungkin banyak manusia mengklaim dialah raja, dialah penguasa, dia sanggup untuk menentukan ini dan itu, keputusan itu berada di tangannya. Banyak di dunia ini manusia mengklaim hal tersebut dikarenakan dia berbangga dengan kekuatannya, berbangga dengan kedudukannya. Tapi kelak di akhirat hanya satu raja. Maka disebutkan Malik, raja, penguasa. Penguasa yang tidak ada penguasa lain di hari tersebut. Maliki Yaumiddin. Maka ketika seorang renungan tentang ayat tersebut, maka hendaknya pikiran dia mengarah pada akhirat. Bahwasanya kelak di akhirat dia akan bertanggungjawab apa yang ada di dunia, apa yang dilakukan di dunia. Maka sering disandingkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Karena orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang Maha berkuasa di hari tersebut, sehingga Allah Ta'ala akan membalas seorang atas perbuatan yang dilakukan di dunia, akan menjadikan dia mengingat bahwasanya di dunia ini dia tidak boleh melakukan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sering diingatkan kita. Bahkan Allah sebutkan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia lakukan amal yang saleh. Dan amal yang saleh sudah ada tuntunannya dalam sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul uswah hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Cukuplah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan di hari akhir. Sekali lagi disebutkan tentang hari akhir, karena seorang yang dia mengingat tentang hari akhir, maka dia akan menjaga perbuatannya dari hal-hal yang merugikannya kelak di hari akhir. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa selamat di hari akhir, selamat dari kerugian yang akan dialami oleh bagian besar manusia di akhirat, yaitu dengan cara kita menjalankan amal soleh. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang mukmin yang sempurna imannya, yang bisa menunaikan hak orang-orang yang berada di sekitar kita, menunaikan hak tetangga-tetangga kita, dan menjaga diri kita agar tidak menyakiti tetangga kita. Karena itulah upaya kita untuk menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini terkait dengan hak tetangga. Wassallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Siap.